Shalom, salam sejahtera sidang jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua mengalami sukacita karena kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini Bapak Ibu serta Saudara, kita kembali bersekutu di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita jemu untuk selalu bersekutu setiap hari, meluangkan waktu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan, yaitu Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu serta Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dengan penuh sukacita dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihani anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus bersaksi tentang dirinya. Di hari sebelumnya kita telah membahas tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Di hari sebelumnya jika kita melihat dan membaca bahwa orang Yahudi memprotes Yesus karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Hari Sabat Bapak Ibu kalau kita ketahui yaitu hari beristirahat dari segala pekerjaan yang kita lakukan. Namun orang Yahudi memiliki perspektif atau cara pandang bahwa hari Sabat itu tidak boleh melakukan apapun dan harus beristirahat. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudari, kalau hari Sabat tiba bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa, namun kita lebih memusatkan hati kita, hidup kita untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Saya berpikir ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, itu bukanlah suatu masalah atau bukanlah suatu kesalahan. Mengapa orang Yahudi mengkritik Yesus ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Karena mereka tidak suka dengan Yesus yang selalu mengajar dan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kebenaran-kebenaran tentang dirinya. Oleh karena itu, ada 6 pernyataan atau kesaksian Yesus tentang dirinya untuk menjawab dan meyakinkan orang-orang Yahudi dan tidak tertutup kemungkinan pada kita saat ini. Yaitu yang pertama Bapak Ibu yang terkasih serta saudara-saudara, yaitu Allah adalah Bapanya. Itu adalah poin yang pertama. Kita bisa melihat di ayat yang ke-18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Yaitu poin yang pertama Bapak Ibu yang harus kita mengerti tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, yaitu Allah adalah Bapanya. Ia menyaksikan, ia menyatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Kemudian di poin yang kedua, Yesus memiliki hubungan dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah. Kita bisa melihat di ayat 19 sampai ayat yang ke-20 di mana dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapanya mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bapak Ibu yang terkasih, ini membuktikan bahwa Yesus memiliki hubungan dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah. Kemudian pernyataan atau kesaksian Yesus tentang dirinya yang ketiga, yaitu Yesus memiliki kuasa memberikan hidup dan membangkitkan orang mati. Di ayat yang ke-21 Bapak Ibu, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak. Anak artinya Yesus, karena ini huruf A besar, jadi arti anak itu adalah Yesus sendiri. Menghidupkannya barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Bapak Ibu, poin yang ketiga yaitu Yesus memiliki kuasa memberikan hidup dan membangkitkan orang mati. Kemudian yang keempat, pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri, yaitu Yesus berhak menghakimi semua orang. Di ayat ke-22 mari kita melihat, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak atau kepada Yesus. Kemudian Bapak Ibu, poin yang kelima, kesaksian Yesus tentang dirinya, yaitu Yesus berhak menerima kehormatan ilahi. Di ayat yang ke-23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia atau yang mengutus Yesus. Puji Tuhan. Kemudian di poin yang keenam,
bagaimana tentang kesaksian Yesus tentang dirinya, yaitu Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Mari kita membaca ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di poin yang ke-6 itu, Yesus menyaksikan dirinya sendiri, atau Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya, yaitu bahwa Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Oleh karena itu, dengan demikian yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua, yaitu jangan meragukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, karena Dia sudah membuktikan bahwa Dia adalah Yesus yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Kita jangan sama seperti orang Yahudi. Kita jangan sama seperti orang Yahudi yang meragukan kuasa Yesus, yang meragukan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara, mari kita meyakinkan Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah pemegang hidup yang kekal. Mari kita menghafal 6 tentang penyataan Yesus atau kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di dalam Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Saya ulangi kembali, yang pertama yaitu kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, yaitu Allah adalah Bapanya. Yang kedua, Yesus memiliki hubungan dan kuasa bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, yaitu Yesus memiliki kuasa memberikan hidup dan membangkitkan orang mati. Yang keempat, Yesus berhak menghakimi semua orang. Yang kelima, Yesus berhak menerima kehormatan ilahi. Yang keenam, Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Mari kita yakini ini di dalam kehidupan kita, dan kita percayai bahwa Yesus berkuasa di dalam kehidupan kita dan memberikan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh terus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami kembali bersyukur kepadamu. Terima kasih buat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami, secara khususnya buat hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh melakukannya dan kami semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di atas segalanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, tetap semangat. Shalom.